Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Julianda. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait epidemiologi gizi, yaitu tentang mempelajari kesehatan masyarakat melalui perspektif gizi dan kesehatan. Nah, kita perlu tahu dulu apa arti epidemiologi gizi. Nah, epidemiologi gizi ini adalah ilmu yang mempelajari sebaran besar, determinan masalah gizi, dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan, program pangan, dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik. Nah, epidemiologi gizi ini juga merupakan penerapan teknik epidemiologi dalam upaya memahami penyebab atau kausa dalam populasi yang terpajan dengan satu atau lebih faktor gizi yang diyakini sangat penting, dan juga untuk dapat menggambarkan distribusi serta frekuensi dari permasalahan gizi. Nah, epidemiologi gizi ini cabang ilmu yang mempelajari pola-pola kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan aspek gizi dan juga tentunya makanan. Nah, hal ini mencakup pemahaman tentang interaksi antara nutrisi, makanan, dan kondisi kesehatan manusia. Nah, epidemiologi gizi membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terkait dengan masalah gizi, menganalisis tren, serta merancang intervensi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya mempelajari epidemiologi gizi itu? Nah, epidemiologi gizi memiliki peran penting dalam memahami dan mengatasi masalah di masyarakat melalui pendekatan ilmiah dan pengumpulan data. Epidemiologi gizi membantu dalam mengidentifikasi masalah gizi, mengukur prevalensi dan insidensinya, serta menganalisis faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang epidemiologi gizi, kita dapat merancang dan menerapkan intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah gizi yang terdapat dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, adapun tujuan dari epidemiologi gizi ini, yaitu yang pertama untuk menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia. Kemudian untuk menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi dan kesehatan. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu untuk menyediakan informasi penting untuk mengelola, merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait gizi. Nah, ada kasus di sini, yaitu pendidikan gizi pada usia pra remaja yang merupakan golongan rentan gizi yang perlu dilakukan. Prinsip gizi seimbang perlu dikampanyekan kepada para remaja agar 4 pilar utama yaitu pola konsumsi makan seperti yaitu makan makanan yang beraneka ragam, kemudian membiasakan pola hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau serta mempertahankan berat badan normal dapat menjadi dasar bagi para remaja untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gizi pada usianya, serta mencapai status kesehatan yang tentunya optimal. Nah, selanjutnya, analisis epidemiologi gizi. Nah, epidemiologi gizi melibatkan analisis data untuk memahami tren atau pola makan kesehatan masyarakat terkait dengan gizi. Misalnya, melalui survei gizi, kemudian kita itu dapat mengumpulkan informasi tentang pola makan atau status gizi dan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah gizi yang mungkin saja terjadi.
seperti kekurangan zat gizi, kemudian obesitas atau gangguan gizi lainnya. Dengan pemahaman ini dapat dirancang program intervensi yang sesuai untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Nah, penilaian status gizi ini perlu diadakan karena mengingat kondisi keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang, terutama untuk anak pada usia balita sampai juga pentingnya untuk usia dewasa. Nah, penilaian status gizi ini juga dititik beratkan kepada aktivitas, kemudian pemulihan kesehatan, penyembuhan bagi mereka yang menderita sakit, dan proses biologis lainnya di dalam tubuh agar bisa hidup sehat dan produktif. Nah, status gizi yang baik akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi dalam tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, kemudian ada faktor-faktor risiko dan perlindungan atau proteksi. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, epidemiologi gizi ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terkait dengan masalah gizi. Nah, misalnya itu faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, rendahnya akses terhadap makanan bergizi, atau pola hidup tidak sehat dan dapat berkontribusi terhadap masalah gizi di suatu populasi. Dalam analisis epidemiologi, faktor-faktor perlindungan juga ditentukan seperti pendidikan gizi yang baik, kemudian akses terhadap makanan bergizi, dan promosi gaya hidup sehat. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, dapat diambil langkah-langkah untuk meminimalkan faktor risiko dan meningkatkan faktor perlindungan guna meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, contoh nih, terdapat kasus di etnis Sunda, ada beberapa ibu balita dan pada etnis Sunda itu mempunyai pantangan saat hamil, yaitu seperti dilarangnya memakan kangkung, pisang ambon, nanas, dan nangka ketika hamil. Nah, menurut pandangan dari segi kesehatan, selama kehamilan kebutuhan gizi meningkat dan tabu makanan dapat menimbulkan efek bahaya pada kejadian gizi kurang atau kurang gizi selama proses kehamilan. Nah, jika tabu makanan bersifat sangat ketat, defisiensi zat gizi tersebut menjadi lebih bahaya dan berdampak tidak saja pada ibu hamil, tetapi juga pada anak yang dilahirkan. Kemudian selanjutnya itu intervensi dan kebijakan. Epidemiologi gizi ini berperan penting dalam merancang intervensi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui gizi. Nah, berdasarkan temuan epidemiologi gizi, dapat dilakukan intervensi seperti penyuluhan gizi, perubahan kebijakan publik terkait makanan, dan promosi makanan bergizi. Misalnya, jika temuan menunjukkan bahwa kekurangan zat gizi tertentu menjadi masalah utama, maka program suplementasi atau pengayaan pangan dapat diterapkan. Nah, epidemiologi gizi membantu dalam mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut dan melakukan pemantauan untuk memastikan perubahan positif dalam status gizi masyarakat. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan tadi terkait epidemiologi gizi merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam memahami dan mengatasi masalah gizi di ruang lingkup masyarakat melalui analisis data, identifikasi faktor risiko, dan perancangan intervensi. Epidemiologi gizi memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui gizi yang baik. Dengan pemahaman ini yang lebih baik, tentunya hubungan antara gizi dan kesehatan, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, menyediakan intervensi yang tepat,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.